Ya teman-teman, masih di tanggal 7 di Sabtu, sambil santai-santai ya teman-teman, silahkan sambil ngopi. Ini bagian ketiga berarti ya, yang ngebahas dari hari bursa ya. Nggak cukup-cukup ya ngebahas ya. Maksimalnya 8 lah teman-teman, paling itu 9 lah gitu ya. Untuk updateannya ya, mungkin nanti untuk personalnya mungkin untuk harga wajar mungkin nanti ya kita akan bahas lagi ya. Baik teman-teman, ada pesan dulu, jangan pernah beli saham-saham IPO yang udah naik tinggi, terus jangan pernah beli yang udah naik sekitar 70%. Kalau kenaikannya sangat cepat, hati-hati saja ya. Jangan sampai teman-teman terjebak dengan kenaikan yang sangat signifikan. Lebih baik cari yang emiten-emiten yang naiknya step by step ya. Oke teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli ataupun untuk rekomendasi, tapi ini adalah emiten yang dimiliki sama teman-teman yang udah dikumpulkan di kolom komentar. Bukan sok ngajarin, kita di sini adalah untuk diskusi ya, bagaimana perkembangan sebuah emiten. Dan kita akan mencari sebuah metode yang sangat simpel sekali gitu. Jadi nanti ke depannya itu kita nggak usah mikirin banarmologi gitu ataupun apapun gitu ya. Mungkin kalau yang fundamentalis saya tinggal ngitung aja gitu, nggak hitung-hitungan. Terus kalau yang teknika analisis ya kita tinggal nyari di mana support, di mana resist, di mana tengahnya gitu kan. Mungkin di situ bisa kita ambil gitu biar simpel, sesimpel mungkin gitu. Jadi jangan sampai si trading ini memberatkan pikiran kita gitu kan dengan istilah-istilah lah istilah gitu ya yang membuat kita berat, istilah ini istilah itu gitu, kalau ini kendala itu gitu kan. Jadi saya akan memberikan usaha yang paling simpel gitu ya. Jangan sampai teman-teman itu lihat chat aja aduh bingung gitu ya. Lihat yang begini itu bingung gitu ya. Nah, kita akan cari sama-sama teman-teman ya. Nanti juga teman-teman, oh, ternyata metode yang saya berikan kurang baik. Saya punya metode yang lain. Contohnya gitu kan. Ya silahkan itu kembangkan, mungkin ada yang sebagian yang beda dari saya, silahkan gitu kan. Ataupun kalian bisa mengembangkan diri sendiri gitu kan. Itu akan lebih baik lagi. Jadi kalian nanti istilahnya menjadikan kalian itu berdiri sendiri gitu tanpa ketergantungan dari orang lain ya. Tapi untuk sharing memang setiap teman-teman itu harus nambah terus ya, tonton channel ini, tonton channel itu, siapa tahu nambah ilmu dan menambah pengetahuan metode-metode yang kalian kembangkan gitu ya. Baik teman-teman, kita langsung saja mengawali ya. Ada PTPS Pulau Subur. Ini sering dibahas ya PTPS ya. Coba lihat deh. Udah ada guys-guys belum? Oh iya udah ada guys-guys teman-teman. PTPS dia bagiin dividen, dia banyak gapnya. Artinya ini kesempatan. Saya sudah menandai di area 80, 90 ya. 90 juga belum kekejar ya. 89 belum kekejar. Apalagi target yang keduanya di 127 juga belum kekejar. Sementara ini per hari kemarin ini si bandar lokal jualan ya. Kita akan lihat si bandar lokal jualan. Tapi kalau dari bid dan opernya bagus teman-teman ya. Cenderung teratur ya. Kita lihat siapa yang jualan. Koporen. Ada si MG ya jualan teman-teman, MG TP jualan ya. Kalau teman-teman kita juga udah bagus ya. Ada kakak juga jualan. EP sama Becky jualan. Terus YB masuk teman-teman ya, YB masuk ya. Hari ini ada kenaikan ya. Berapa persen dari kenaikannya teh? Sekitar 6% ya. Ya 6% atau 5 tik. Udah bagus ya, mudah-mudahan bisa menembus target pertama lah di 86 ya. Kan high-nya itu 84 ya, mudah-mudahan ke 86 bisa nembus. Kalau udah 86 nembus ya bisa jadi bisa ke harga 124 dengan step by step ya. Nanti besok lihatin aja apa dia kenaikannya step by step. Soalnya kalau di sini kan kenaikannya setelah turun gitu ya. Terus turun lagi terus naik lagi. Nah, mudah-mudahan ini naik turun gitu ya. Biar seperti jadi anak tangga yang berikutnya. Ini kan udah terbentuk, itu udah bagus. Ini juga penurunannya udah bagus. Setiap ada penurunan pasti ada kenaikan walaupun sedikit, dari gunung jadi bukit, dari bukit juga ada lembahnya tapi dia membentuk bukit lagi. Mudah-mudahan ini cikal bakal dia akan menuju nanti bukit,
2 bukit 3 bukit sampai ke gunungnya mungkin ya. Ya mungkin seperti itu teman-teman, dapat informasikan kenaikannya hari ini itu karena ada buangan dari bandarnya. Cuman bandarnya ngebuang, ada yang masuk teman-teman. Siapa yang masuk? Si YB ya. YB itu disinyalir sebagai bandar tapi bukan bagian dari bandar PTPS ya. Terus di poretnya juga udah masuk si MG ya, walaupun 5.000 ya lumayan lah ya. Mungkin dia habis, dia ngambil bulat teman-teman, 5.000 ngambil bulat. AG juga ngambil bulat 5.000 ya. Coba lihat si YB ngambil bulat apa sambil jualan. YB 51. YB ada nggak YB? Bahan YB tidak terdeteksi. YB teh 54, berarti dia ada penjualan sekitar 3.000 lotan ya. Jadi masih banyak nih untuk hari kemarin, hari Jumat ya. Mudah-mudahan bisa menembus ke harga 87 ya, yang sesuai dengan targetan saya. Si candle kepala merah selanjutnya mungkin akan mencapai target lagi ke 124 dengan step by step. Mudah-mudahan, karena di sini Smart Money udah mulai jualan ya. Kalau udah mulai jualan seperti ini 2 hari ini, berarti si Smart Money udah mulai menemukan lawannya ya, yaitu si bandar lokal. Mudah-mudahan. Baik. Terus ada BNII, Bank Maybank Indonesia. Di sini kita belum dibahas kalau BNI ya, kita akan ambil dulu untuk puncaknya di sini di 264. Dia ada penurunan ya, bagus, tahanannya udah bagus teman-teman di sini ya. Udah keluar sih dari MA20 sama MA10-nya, ini udah mulai dead cross. Jadi di sini yang ngebuang adalah bandar lokal cenderung dia ngebuang, terus dia ngambil sedikit untuk mempertahankan harga gitu kan. Nah, dia membentuk lagi si kepala merah lagi. Artinya dia akan mau ke sini ya. Cuman mungkin dia akan diturunin lagi ya. Turunin lagi mungkin gitu ya. Mungkin dia setelah istilahnya pembuangan besok ada pengambilan lagi ya, mudah-mudahan tidak lebih daripada pembuangannya di 230 ya, di garis ini ya. Mudah-mudahan tidak keluar dari garis ini ya, mudah-mudahan. Kalau dia sampai keluar garis ini ya kita tunggu support paling di bawah gitu kan. Ini udah pada kuat sih supportnya teman-teman ya. Udah pada kuat nih. Ini udah kuat. Kecuali di sini juga udah kuat ya. Sedikit doang sih, 1 tick doang. Tapi di sini kabar gembiranya setelah foreign jualan ada pengambilan, jualan lagi. Nah, sekarang si foreign lagi ngambil ya teman-teman ya. Si foreign siapa yang ngambil? Cece ya. Ini berapa hari nih ngambil nih Cece ini. Kita lihat dari tanggal 3 September ternyata Cece ngambil 2,9, artinya ini yang mimpin Cece untuk sementara, yang mimpin di foreignnya Cece ya. Mudah-mudahan Cece bisa jualan di atas ya, setelah dia pengambilan mungkin akan jualan di atas. Cuman hati-hati aja, ini udah mulai dead cross. Mudah-mudahan dengan dead crossnya ini ya tidak menurun sampai ke dalam lah gitu ya. Cuman walaupun dia ke bawah, contohnya dia ke bawah, di bawah gitu ya, mungkin bisa ke area 207 ataupun ke area 198 ya, kita kasih garis aja lah biar mudah gitu mengingatnya. Tenang saja, kenapa dia akan mencapai garis 265 lagi ya, karena dia udah ngasih tanda ya, walaupun dalam perjalanannya dia mungkin akan ke bawah dulu gitu. Tapi kalau dari dilihat dari si candle merah ini nih, si kepala merah ini dan penurunannya, harusnya sih dia bisa ke atas dulu sebentar gitu ya. Mungkin bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang suka scalpingan ya. Teman, untuk swing jangan dulu ya. Untuk swing jangan dulu. Ya, untuk swing jangan dulu teman-teman, karena ini sudah terkonfirmasi mau ke bawah sih ya. Udah dead cross begini nih. Kecuali kalau dia nanti si bandar lokalnya ambil lagi. Si bandar lokal sama belum keluar semuanya ya. Masih ada sedikit lagi ya. Kami sedang ambil juga ya. Terus cuman ketika si foreign ngambil, si bandar lokal ngejual ya. Artinya ada patojaiyah antara si bandar lokal dan foreign ya. Kita lihat siapa dari sini teman-teman, kita gabungkan dari tanggal 19 Agustus siapa yang ngambil. Ada si MG ya, CMG masih banyak barangnya, ada sekitar 29.000 lot lagi. Nah, untuk foreign ya CC bagus ya, CC ya. Mudah-mudahan ya, ini mudah-mudahan dengan adanya istilahnya apa namanya sekarang lagi bullish ya, mudah-mudahan bank-bankan bisa di up ya. Kita akan lihat kemungkinannya kalau dia udah ke bawah ya,
Harusnya sih ini ditahan di sini, harusnya secara teori harusnya udah ditahan di sini ya. Soalnya udah sejajar dengan ini gitu ya. Cuman ini karena udah di atas, udah berapa persen ini? Ya, ada berapa persen? 31% sih sebenarnya belum ya. Kalau 70% baru nih. Di sini agak sulit ya. Betul, kalau ke 271 agak sulit karena sini kandangnya kembar gitu ya. Kalau di sini kandangnya seperti ini, kemungkinan akan ke sini ya teman-teman ya. Besar kemungkinan dia akan ke up ya. Mungkin apakah dia mantul di sini? Kalau menurut saya pinginnya mesti mantul di sini ya. Soalnya di sini udah tidak ada terjaga apa-apa lagi ya. Udah kuat banget di sini pondasinya. Udah kuat banget pondasinya, kecuali yang di bawah nih ada kena sedikit pada ya. Coba lihat deh. Ya sedikit banget sih teman-teman. Andaikan ini sempurna aja ya. Sempurna gitu opennya. Padahal sedikit banget tuh suka ngeganggu ya, mudah-mudahan sih tidak ke bawah ya. Mungkin kalau untuk area sini ada pantulan yang mudah-mudahan bisa, karena si Poren, alasannya apa, si Poren udah ngambil teman-teman. Waktu di sini nih, waktu tidak ada kejatuhan si Poren ngambil, ternyata besoknya di up, lalu ya jualan di atas ya. Mudah-mudahan juga udah ngambil, mudah-mudahan di stop di sini langsung bisa ke atas ya. Kalau dia udah menembus ke area 242, berarti target selanjutnya adalah ke pucuk yang ini ya, di 263. Kita akan tulis target di sini tanggal sekarang. Target 07 08 2024. Mudah-mudahan bisa ke arah situ teman-teman ya. Mudah-mudahan. Karena soalnya dari bandar juga udah mulai akumulasi. Terus ada Jemas. Jemas itu nanyain, Jemas apakah, kan sudah dibuka teman-teman ya, udah dibuka. Kita lihat dulu sebentar, kita tunggu sebentar ya. Nah, untuk Jemas nanyain kan kemarin itu katanya suspensinya udah dibuka. Kita lihat, kita cek faktanya. Jemas betul, tanggal 6 September pembukaan kembali perdagangan saham PT Asuransi Jiwasraya Jasa Mitra Abadi atau Jemas. Kita lihat tulisannya ada apa. Yang di blok aja ya, suspensi atas perdagangan saham PT Asuransi Jiwasraya Jasa Mitra Abadi Jemas di pasar reguler dan pasar tunai dibuka kembali mulai perdagangan sesi 1 tanggal 9 September. Nah, apakah ini akan masuk FCA? Kita akan cek apakah dia masuk FCA atau tidak. Kita masuk ke efek papan pemantauan khusus. Nah, kita cek hasil di sini nih. 10 dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan. Secara teori harusnya dia masuk FCA, cuman nanti di lapangan kita tidak tahu. Kita cek dulu Jemas ada nggak. Ternyata Jemas tidak ada teman-teman ya. Kemungkinan apakah tanggalnya akan diupdate-nya pas hari Senin gitu kan, atau bagaimana ini. Secara teori harusnya dia masuk FCA ya, secara teori, soalnya dikenakan perhentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 hari ya. Ini kan udah berapa hari, seminggu. Dia pernah disuspend juga di sini kan. Nah, sama di sini kan. Cuma dia bandel, harusnya dia turunin dulu sebentar. Mungkin kalau diturun ke 110 aja, mungkin dia akan tidak akan kena suspend lagi. Cuma karena bandel akhirnya ditaikin lagi dan kena suspend. Nah, ini kan lebih dari 1 minggu ya. Dari semenjak kapan Jemas itu ya? Tanggal berapa tuh Jemas? Di sini aja ya. Kita lihat dari Jemas tanggal berapa ini suspendnya. Tanggal 23 ya, sekarang sampai tanggal 6. Ya, lebih daripada 1 minggu ya. Harusnya secara teori dia udah dibuka kembali, cuman harusnya berdasarkan nomor 10. Makanya kalau dia tidak di FCA kan berarti peraturannya ambigu lagi ya. Jadi ini nggak pasti gitu aturannya. Harusnya ini kena FCA, dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan. Harusnya secara teori kena FCA, tapi pas di sini dicari di sini Jemas tidak ada ya. Maka apakah peraturannya akan diubah atau emang kita cek untuk tanggal September tanggal 6 ada enggak? Tidak ada, hanya laba aja yang ada, laba sama tele aja. Itu laba tambah tengahnya tanggal 2 sampai tanggal 6. Yang di yang di PPK kan adalah si tele ya, malahan dia tanggal 6 September itu 1256 dengan katanya 1258 ya. Kategorinya gitu kan. Cuman si Jemas enggak ada nih, apakah sama tanggal 9-nya baru keluar gitu kan informasi untuk papan pemantau khususnya atau bagaimana nih. Soalnya kalau berdasarkan peraturan harusnya kena FCA. Makanya saya bilang ini kalau enggak kena FCA berarti ambigu gitu aja udah.
Ambigu artinya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bursa. Tapi di sisi lain ada yang di FCA kan gitu kan, ada di FCA kan setelah perjalanan 1 minggu gitu kan, perjalanan di suspend 1 minggu langsung kena harga FCA gitu kan. Ya teman-teman, mungkin kita akan menunggu pengumuman bursa tanggal 9 atau enggak tanggal 8 deh besok, apakah ada pengumuman atau tidak untuk Jemasnya. Nah kalau istilahnya di FCA kan ya mungkin agak sulit transaksi aja gitu kan untuk melepasnya. Cuman kalau dia tidak di FCA kan biasanya kesempatan untuk mengambil, karena sehabis FCA sehabis lepas dari suspend biasanya dia cenderung untuk up ke atas berdasarkan pengalaman di bursa itu. Setiap habis FCA setiap habis di suspend biasanya ke atas walaupun ada penurunan sedikit gitu ya. Ya mungkin itu pertanyaannya. Terus selanjutnya ada MPIX. MPIX apakah bisa ke 100 katanya gitu ya. Target yang saya tentukan itu di 94 ya. Ya kalau ke 100 mungkin bisa aja ke 100, cuman saya pikir sih kalau dia nih, udah ini teman-teman nih lihat nih. Ini kan di FCA kan ya, 1 2 3 lebih daripada 1 hari ya. Kebetulan nih, langsung FCA kan. Ya kan, langsung FCA. Kita lihat dulu pengumuman tanggal 19 Maret untuk saham MPIX ya. Tunggu sebentar ya. Nah, ini kan untuk MPIX itu kan di pembukaan kembali nih tanggal 19 Maret kan. Kita ke sini ya, 19 sini ya, 19 Maret kan. Ya kan dibuka kan. Nah, tanggal 20-nya 20 Maretnya coba lihat, kita akan lihat ke PPK-nya. Mana PPK? Masih ada nggak datanya nih? Harusnya masa datanya nggak ada ya. Kita lihat dulu apakah ada datanya di sini ya. MPIX mana? Kagak kelihatan MPIX. Kan udah hilang kan, karena kan udah keluar dari PPK ya. Tapi berdasarkan pengalaman dari bursa nih, ketika dia kena PPK lebih daripada 1 hari. Pertama di sini teman-teman ya, tanggal 28. Keduanya kan di sini, terus di seminggu, terus ini langsung FCA nih ya, FCA. Cuma di sini tidak ada pengumumannya ya. Dia FCA tanggal berapa nih? Tanggal 20 ya, tanggal pas besoknya. Makanya ini kan karena kejeda satu liburan, mungkin ya belum keluar kali sprindiknya ya. Nah, kita balik lagi MPIX, apakah sampai ke 100? Bisa jadi sampai ke 100. Kenapa? Karena kalau saya sih di sini ada si candle kepala merah aja ya. Mungkin ya target keduanya di sini, ada di sini teman-teman. Ya, di 180. Target tengahnya ada di 133. Kenapa? Kalau di sini ada gap, kalau di sini ada si kepala merah. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita. Trading sesimpel mungkin gitu. Trading sesimpel mungkin MPIX ini bisa di-up. Dari donor lokal lihat sendiri teman-teman, udah ngambil terus ya, donor lokal ngambil terus. Cuman foreign dia cenderung dia keturun ke bawah, artinya si foreign lagi jualan. Cuman dia juga jualannya nggak signifikan ya, hanya beberapa hari ini dijual, ini ngambil dikit, jual lagi, ini ngambil dikit. Ini juga kalau dari sini juga jual, cuman langsung datar, jual sedikit-sedikit karena mungkin ini si barangnya mungkin udah habis. Andaikan dia mau ngehajar, tinggal dihajar aja, harganya 73, cuman di si foreign mungkin udah habis ya, dan dia belum ngambil lagi. Cuman dari bandar lokal dia udah ngambil pelan-pelan. Nah ya, ngambil pelan-pelan. Jadi kalau digabungkan ya dari tanggal 02 Mei 02. Nah 02 kita domestikan, ada si OD, si Beki, si YP, si AI, ini broker semua ya, broker bandar semua. Ya mudah-mudahan bisa ke sampai 100, bisa lah ini ya. Soalnya dia ngambil juga udah keren, udah banget sih, pelan-pelan. Ini yang mungkin yang dibilang namanya akumulasi sambil berjalan ya. Sambil naikin sambil akumulasi dengan pelan-pelan. Ya, mudah-mudahan seperti yang diharapkan gitu kan, si MPIX sampai ke 91 ya. Ini juga seperti itu. Ini juga contoh bagaimana si emiten itu kena suspend, terus dia langsung ke bawah di FCA kan. Habis itu bangkit lagi, dia memenuhi syarat untuk lepas dari FCA, udah keluar dari harga berapa nih, 49 ya,
ya. Jadi dia lama juga ke FCA, lama berapa, seminggu ya, juga nggak seminggu, 2 mingguan lah ya, baru dia lepas, baru dia jual secara normal dan sekarang lagi up ya. Mudah-mudahan kalau bisa menembus ke 91 dulu ya, dia diam secara body, kemungkinan kalau dia ke up dikit terus turunin dikit lagi mungkin bisa ke harga 132 malah saya kan, di sini ada gap, atau yang tertingginya kalau menurut saya 180. Kalau ke 268 juga mudah-mudahan bisa, cuman dalam jangka waktu ya tidak sebentar gitu teman-teman. Jangan sampai waktu mengejar ke 180 tapi dengan tergesa-gesa seperti Jemas ya bisa kena suspend lagi gitu kan. Ini akumulasinya pelan-pelan teman-teman ya, jadi hati-hati ketika dia dilemparnya. Kadang-kadang lumayan juga kalau ngelemparnya ya, cuman dia naiknya cepat, yang ngelemparnya juga cepat. Mudah-mudahan ini naiknya pelan, ngelemparnya pelan. Tapi ada juga yang naiknya pelan, ngelemparnya cepat seperti PC ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini udah bagus teman-teman, secara candle juga udah bagus ini ya, secara ICR juga udah bagus. Untuk MPIX harap bersabar aja untuk ke 100 mah ya, tinggal dikit lagi 30 poin lagi. Terus ada BRPT cekatannya bagaimana dengan Senin. BRPT saya sendiri pernah merasakan cuan di BRPT ya, apalagi sekarang dia lagi posisi di bawah, mungkin bisa menjadi kesempatan ya. Tapi sayang teman-teman, ini kan si bandar lokal yang ini masih ada pembuangan. Terus si Foreign juga ada pembuangan, cuma kemarin ngambil kembali sedikit waktu di sini tanggal 5, cuma tanggal 6 dia ngebuang. Saya pikir sih dari si Foreign sudah ngambil banyak gitu ya, cuma dia di area sini dia ngebuang. Dia udah ngasih tanda teman-teman ya. Ini pernah istilahnya teman kita nanya kenaikan sampai kemana gitu, coba lihat aja video tentang BRPT ya, cuman dia tidak menanyakan kemana penurunannya. Kenaikannya nanya sampai mana, tapi penurunannya dia tidak nanya. Maka saya jawab kenaikannya sampai mana ya, sampai titik-titik ini aja nih. Ke sini udah kekejar. Waktu di sini berarti tinggal ngejar yang 1277. Cuman dia karena di sini ada bandarnya, BRP itu ada bandarnya teman-teman. Jadi walaupun dia ke bawah ya ikutin aja ke bawah gitu, sembari nyicil pelan-pelan gitu kan. Kemungkinan dia di up itu ada gitu. Ini ke 1200 itu pasti ada lagi. Kalau enggak ya ke harga 1279. Kita tulis target aja di sini gitu kan. Target tanggal berapa sekarang? Tanggal 7 ya. Ditulis tanggal 7 ya artinya. Maaf teman-teman ya. Dari smart money juga udah mulai masuk teman-teman. Kalau dia bawa ke bawah ya biarin aja bawa ke bawah, karena emang pinginnya ke bawah kali ya teman-teman. Seperti biasanya juga udah ngasih tanda nih kalau dia udah melewati area sini teman-teman. Kan ini bukan candle kembar ya, dia cenderung ada dikit, dia lewatin ini aja set bisa langsung ke atas ya, ke bawah dikit langsung ke atas. Mudah-mudahan seperti yang direncanakan saya ya. Hati-hati aja area 1032 nya kan dia meninggalkan gap juga ya. Paling yang terbawahnya ya di 900-an ya, apalagi ada di harga 870. Kalau ini ada bandarnya kenapa nggak diambil gitu kan. Kalau BRPT ini kalau di bawah apalagi lagi sideways gitu, sideways seperti ini manfaatin aja ya. Tapi ingat belinya jangan sekaligus, harus nyicil ya teman-teman. Walaupun ada bandarnya tetap belinya harus nyicil ya. Ini juga si bandar lokal sayang banget ini masih ke bawah, masih jualan ya. Dia jualannya agak lumayan, tapi si bandar Foreign cenderung dia ngambil dari tanggal yang saya bilang tanggal berapa tadi, tanggal 7 Agustus. Coba deh tanggal 7 Agustus siapa yang ngambil 7 Agustus. Kita cari 7 Agustus. Ada CC teman-teman, yang mudah-mudahan si CC sama si AK sama si BK bisa memaaf harga ya. Cuman sayang tunggu dulu aja ini sampai ke MA10-nya di bawah sama MA20-nya di bawah. Ini udah mulai dead cross ya. Mudah-mudahan tidak jadi dead cross-nya. Seperti halnya di sini tidak jadi dead cross-nya ya. Sini kan udah motong sini dead cross nih ya. Mau golden, nah goldennya akhirnya di sininya golden. Nah, ternyata diangkat sebentar dia dikebawahin lagi. Mudah-mudahan tidak jadi dead cross-nya karena udah ngasih tanda mau ke arah sini. Ini juga sama, udah mau ke arah sini. Percobaan pertama tidak berhasil, malahan dia ngasih tanda lagi. Oke lah, saya tidak berhasil tapi saya akan ke area sini lagi ya. Nanti saya jemput lagi. Seperti itu mungkin ya. Walaupun ada penurunan sampai ke area 1034 ya nggak jadi masalah ya. Karena di dalamnya si BRPT ini ada bandarnya. Jadi cenderung santai saja sebenarnya ya. Apalagi kalau dikasih ke harga ini nih 86 udah itu mau
bisa dimanfaatkan gitu teman-teman ya. Terus ada BNBR. BNBR. Kalau BNBR bagaimana? BNBR. BNBR itu grup Bakri ya, FCA ya. FCA sayang banget dari garis foreign bandar lokal dia lagi cenderung jualan, foreign juga sama lagi cenderung jualan ya. Jadi walaupun ada kenaikan seperti ini, yang nerima adalah siapa yang nerima? Kita tudaikan dulu. Ada si FZ, si AG, si PD, si BR yang nerima tanggal 6 itu, yang keluar CP, AI, YP, DR, GR, YJ ya. Kebanyakan si CP ya, CP ya spesialis bawahan ya. Makanya jualnya di atas gitu kan. Ya. Dia sempat ngambil sebentar terus dipancing, akhirnya kepancing dari tanggal berapa di ngemancingnya dia? 30 Agustus ya, 30 Agustus. Coba lihat siapa yang makan untuk sampai tanggal 30 Agustus. Yang makan si YP sama si FZ ya, YB juga makan nih ya. Ya mudah-mudahan sih bagian dari YB, FZ sama YP sama PD, mungkin PD ada sebagian lokal juga gitu, ada away juga, ada market maker juga di lokalnya, ada si PD ya. Mudah-mudahan dengan dilepasnya dari si bandar ada bandar lain atau broker lain yang bukan dari bandar BNBR yang mengambil alih ya, menjadikan si MTN ini lepaslah dari FCA-nya, soalnya istilahnya apa ya, 48 tinggal 3 tik lagi lah, 3 tik lagi lepas dari FCA, tunggu aja sampai seminggu ya, mudah-mudahan bisa lepas ya dari FCA-nya ya. Cuma sayang banget si bandar lokalnya sih masih jualan, tapi nggak jadi masalah, yang penting harganya ke atas kan. Di sini juga si YP sama si YB udah masuk ya, mudah-mudahan dengan adanya si YB sama si FZ masuk ya, MTN ini bisa lepas lah dari FCA-nya ya. FCA juga udah 51 juga belum tentu keluar dari FCA ya. Soal IATA aja udah berapa hari ini udah keluar dari FCA. Oh bukan, maaf, udah keluar dari 51, masih harganya masih FCA. Mungkin harus nunggu beberapa hari baru dia 2 minggu lah mungkin ya. 2 minggu bisa bertahan di 51 sampai seterusnya ke atas, apakah dia akan keluar dari FCA-nya gitu ya. Karena berdasar pengalaman MPIX itu kan diturunin seminggu, 2 minggu, terus ditaikin, terus nunggu lagi beberapa hari baru keluar dari FCA ya. Ini juga mudah-mudahan ya. Istilahnya mudah-mudahan si bandar lokalnya sih sebenarnya udah ngejual gitu ya. Cuman per hari ini coba lihat tanggal 6. Tanggal 6 itu ada pengambilan lagi dari domestiknya ya. Ini ada pengambilan lagi dikit, walaupun dikit tapi dia pengambilan ya. Walaupun dikit gitu ya, mungkin si SK lah gitu yang ngambil. Ya mudah-mudahan seperti itu ya, walaupun dia dibuang bandar, tidak dibeli sama foreign, tapi di luar dari bandar BNBR ini ada bandar lain atau broker lain yang mengambil alih si bandar ini ya. Mudah-mudahan bisa digantikan ya, walaupun sementara untuk bebas ke harga FCA biar dijual secara normal. IOTF ada lagi IOTF. IOTF apakah boleh masuk? Nah teman-teman, seperti teman-teman lihat IOTF ini ada gap ya, area ini kan candle bullish teman-teman, di sini ada gap ya. Kalau target saya kan sebenarnya sedikit lagi terpenuhi teman-teman di 138. Apa sekarang boleh masuk? Tunggu aja dia sampai memenuhi lagi gap yang tertutup ini ya. Kalau ingin agak jangka panjang dikit ya. Kalau mungkin untuk swing juga tunggu aja lah ya sampai ke area-area 100 dulu, soalnya ini lagi ada gap juga ya. Ini gap kalau kata orang tertutup, kalau menurut saya sih belum tertutup ya. Tapi mudah-mudahan karena sekarang jadi dari MA10 sama MA20 udah mulai ke atas ya. Mudah-mudahan sih ini bisa menembus MA200 ya. Mungkin sampai target sama body 139. Break nanti ada, kalau udah break istilahnya bisa dimanfaatin. Biasanya kalau teman-teman yang suka breakout dulu baru dia ada istilahnya apa ya, koreksi gitu, sebentar koreksi ke bawah sedikit dengan beberapa candle 3 atau 4 candle merah sedikit-sedikit, itu bisa di up gitu ya. Cuman kalau menurut saya sih lebih baik teman-teman jangan dulu deh gitu, tunggu dulu sideway dulu atau tunggu dulu ini menutup PR-nya dulu, soalnya udah sekitar 50 berapa persen ya,
Jangan sampai kalian itu trading di harga 70% ya. Itu mah target dah. Udah tinggi teman-teman. Mendingan nunggu aja dulu dah di area-area berapa nih? 93. Kalau mau masuk ya juga harus nyicil karena masih ada support di area 72. Malah yang terbawahnya ada di 52. Di sini ada kendala sedikit ya. Kalau menurut saya seperti saya simpel-simpelan aja lah. Kalau targetnya kan mereka udah ngasih tahu mau ke arah sini. Kalau targetnya ini sedikit lagi targetnya terpenuhi cuman 125 ke 136 doang targetnya, udah nggak 139 ya. Mungkin tinggal sedikit lagi lah, mendingan lebih baik jangan masuk walaupun dia ke up, biarin aja up. Lebih baik kita nunggu, jangan ngambil resiko teman-teman ya. Teman-teman jangan ngambil resiko, biarin kalau dia up biarin aja. Dia juga akan turun ke bawah kok, seperti halnya di sini teman-teman lihat. Dia ngambil ke atas, akhirnya dia turunin lagi, kita manfaatin aja ketika dia turun di sini kalau kalian mau mah gitu ya. Ini juga udah saya kasih tanda ke area 91-nya, mudah-mudahan bisa ke 91. Kalau dia jebol ke 91 berarti teman-teman harus di 72 harus nunggu. Dan pahitnya itu ya ke 52 gitu kan. Pahitnya. Tapi kalau untuk scalping silahkan aja. Untuk scalping silahkan aja mumpung sekarang lagi uptrend gitu kan. Manfaatin aja. Ya, untuk scalping manfaatin aja karena si bandar lokal juga sebenarnya udah ngambil dari jauh-jauh hari. Sudah jualan, kemarin juga jualan, ngabisin, tapi kemarin dia ngambil lagi di area tanggal 2 Septembernya. Coba tanggal 22 September dia ngambil. 2 September dia ngambil, ada si Becky, ada si LS teman-teman. Ya bagus berarti ya, ada si Becky, ada si LS ngambil. Mudah-mudahan ini bisa untuk scalping udah bisa lah gitu. LS mah sedikit sih sebenarnya sih ya. Yang banyak itu si Becky. CP lagi jualan teman-teman, CP ini lagi jualan ya. Karena ini Becky itu salah satu dari bandar yang di sini karena terdeteksi di akumulasi. Ya, seperti itu teman-teman. Lihat si lihat si ES sama si SF dia 0, artinya dia scalpingan ya. Makanya manfaatin aja teman-teman, kita juga udah pada keluar ya, jangan sampai kita cuci piring di sini, orang lain istilahnya ngambil dari bawah, orang lain cuan, kalian hanya kejemput aja. Lebih baik tunggu aja kalau kalian suka dengan emiten ini. Maksudnya dia diangkat ke atas lagi, biarin aja ke atas ya, biarin aja ke atas. Oh, berarti ini si emiten ini nanti juga akan ke bawah kok. Nah, manfaatin aja itu ya teman-teman untuk di mana katanya ngambilnya. Kalau saya kan di area 87-nya 8991 yang mudah-mudahan bisa dikasih ke sini karena dia ada candle bullish. Biasanya kalau candle bullish ini harus ketutup ya, biasanya berdasarkan teorinya harus ketutup. Mungkin dia mau nembus MA 200 dulu sesuai dengan target yang saya tentukan tanggal 26 bulan 8 kemarin gitu kan. Ketutup dulu, kalau ke bawahin ya silahkan aja. Kalau dia membuat istilahnya set ngebuat lagi candle si kepala merah, artinya dia mau ke sana. Terus dia turunin ya, manfaat aja ketika dia turun ya, mungkin bisa ke area yang saya tentukan itu di 91 ya, mudah-mudahan sekarang sih. Mungkin nah itu bisa dimanfaatin buat teman-teman untuk ngambil. Kalau sekarang mah sedikit lagi mencapai target teman-teman ya, target yang saya berikan gitu kan. Jadi hati-hati aja, jangan sampai kalian orang lain cuan, kalian hanya kejemput aja ya. Terus selanjutnya ada aksi. Ini nanyain apakah katanya bisa masuk untuk saham yang udah naik tinggi. Contohnya aksi. Nah, teman-teman lihat aksi ini udah di suspend satu kali. Dia bandel, dia naikin lagi, bisa jadi kedua kali seperti Jemas gitu kan. Nah, teman-teman kalau menemukan seperti ini, teman-teman lihat ya. Kalian belinya ketika begini, teman-teman nyicil 1 2 3 4 5 6. 6 bulan nggak diangkat cuman ke 151 gitu kan. Nah, terus langsung di up ke 300 kan. Wush, keren nih. Ngambil Nanti teman-teman nyangkut di sini gitu kan. Nyangkut, diturunin lagi sampai ke bawah. Orang lain kan nyicilin dari bawah nih. Orang lain nanti ke depannya cuan lagi, ya teman-teman hanya kejemput aja. Karena dia udah bandel sekali, dia di suspend, ternyata dia masih melanjutkan kenaikan. Nanti seperti Jemas teman-teman ya, bisa di suspend yang kedua kalinya. Akhirnya ada sedikit lama. Jemas tinggal nunggu aja untuk konfirmasi apakah dia masuk ke PPK atau tidak ya, untuk besok di di hari Senin tradingnya. Mudah-mudahan sih tidak masuk ya. Mudah-mudahan tidak masuk. Mudah-mudahan tidak masuk. Nah, ini juga sama teman-teman, biarin aja. Kalau mau masuk silahkan cuman scalping ya. Ingat, kalau mau masuk scalping aja.
1%, 1 tick 2 tick udah keluar gitu. Kalau kalian mau swing, lebih baik jangan, teman-teman, jangan masuk. Udah, nanti kalian akan sengsara dengan sendirinya gitu. Ini juga ada kesempatan tuh ketika dia istilahnya 1, 2, 3, 4 tuh, nunggu aja 4 bulan, nunggu 4 bulan kan di up gitu kan. Terus nunggu lagi tuh kan ada di up-nya. Jadi ada per 3 bulan juga ada di up-nya ya, teman-teman ya. Ini nunggu berapa bulan oh ini sama tuh, lihat tuh ya, di up ya. Dia mungkin mau menutup PR-nya dulu. Nah, setelah dia menutup PR mungkin dia tuh kan tung gitu kan. Deb. Akhirnya turun. Nah, mau nggak kalian seperti ini gitu kan? Karena sejarah itu akan terulang. Nah, ini karena kalian yang seperti ini nih udah yang agak susah naik itu ya, seperti kalian juga susah naik nih. Ya. Ya, seperti teman-teman, jadi hati-hati aja ketika kalian menemukan emiten seperti ini. Lebih baik kalian nunggu di bawah, karena suatu saat dia akan di up beberapa bulan aja. Contohnya kita turun ke bawah lagi, tunggu aja area-area ya 100, mungkin kalau di bawah 100 ya udah ambil aja, karena kecenderungan dia sekitar 3 bulanan di up lagi. Terus lihat dari bandar lokal juga udah jualan, teman-teman, juga udah jualan, foreign juga udah jualan. Jadi harap hati-hati aja gitu kan kalau kalian menemukan emiten seperti ini. Jadi kalian harusnya sekarang sih waktunya scalping aja. Kalau orang scalping udah diburu, MG udah masuk, teman-teman. Ada orang-orang scalping udah masuk ya. MG, AO gitu, kadang-kadang AO suka mark up harga, cuman di sini mungkin AO hanya penggembira aja karena tidak terlalu besar, MG hanya penggembira aja, yang paling besar itu ada CFP ya. KKBK juga udah mulai masuk ya. Jadi ini antara foreign sama bandar lokal kompak jualan. Jadi teman-teman jangan sampai teman-teman yang bagian menunggu untuk kejemput, orang lain udah menunggu untuk cuan, tapi kalian menunggu untuk kejemput ya. Hati-hati aja ya, hati-hati ya, jangan masuk ya. Kalau mau masuk scalpingan aja, scalping 1% 2% cuan bungkus gitu kan, udah harus keluar. Tapi jangan sampai kayak teman kita tuh, niatnya mau scalping ditinggalin ke kamar mandi sebentar, udah turun. Nah, jangan seperti itu. Kalau dia naik, biarin aja. Nah, itu adalah kesempatan kita. Kapan? Ketika di bawah, udah sekarang masukin aksi ini ke watchlist kalian. Ketika dia di bawah, beli, terus tunggu 1 atau 2, 3 bulan ya. Maksimal ini yang paling lama berapa bulan nih? 3 bulan ya, 1, 2, 3, 4 bulan, kelimanya dijemput. Ini 1, 2, 3 bulan kemudian udah di up lagi. Jadi nanti manfaatin aja teman seperti itu ya. Oke, teman-teman. Ya. Jangan sampai kalian nyuci piring atau enggak nunggu kejemput. MKTR. Ini belum ditandain, udah di sebentar ya. Sebentar, ini jadi hati-hati ke bawah ya. Ini 1 ya ke bawah. Kalau sebenarnya sih udah kuat banget ya tahanannya, udah kuat banget teman-teman ya. Cuma nih hati-hati ke penurunannya sampai sini aja, sampai sini, malah bisa sampai bawah ya. Sejarahnya seperti, karena kita ngeliatin sejarah gitu, sejarahnya seperti ini ya. Ketika dua naik ya udah, kecuali kalian lihat perkembangan, contohnya dia ada si kepala merah gitu kan, jika ada si kepala merah dikit gitu kan, akhirnya kejemput. Ya udah, saya bilang kita akan mencari trading itu sesimpel mungkin ya, mudah-mudahan teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke MKTR. MKTR kata teman kita broker apa nih? Broker foreign masuk. Wis bener teman-teman, tuh kan udah pada hafal kan teman-teman kan, broker foreign masuk. Kita lihat 6, kita ke foreignnya dulu deh. Broker II masuk dari tanggal berapa nih foreign? Dari tanggal 4. Kita lihat tanggal 4 siapa? Ada II ya. Ada II yang masuk. II beli tanpa jual ya. II terus apalagi tuh yang sering ngambil si emiten banyak-banyak deh. Kalau target lihat di sini targetnya udah ketahuan ya, targetnya di 132. Penurunan sampai mana? Nih teman-teman, di sini kan candle bullish terus ya. Mudah-mudahan sih diturunnya dengan candle bullish gitu ya. Ini target pertama ya, di 132 harus diam. Ingat ya, harus diam, jangan istilahnya bergerak-gerak lagi.
Terus ada lagi, ini ada tanda apa ya? Dulu kali ya ini. Kejemput juga kan, dulu juga kejemput. Dia sempat tinggi teman-teman, bagus ya, tinggi ya. Nah ini targetnya 148. Target mana lagi yang tertingginya? Ada di sini teman-teman. Jangan ke arah sini lah ya, ke sini aja nih. Di 177 ya. Nah, sekarang lagi uptrend, dia juga sekarang lagi bagus. Bandar lokal jualan, cuma dia ngambil asing ya. Foreign yang ngambil asing. Mudah-mudahan ini besok ada up dikit lah gitu ya, karena si II udah ngambil, yang mudah-mudahan si II juga. Kalau si II kadang-kadang si II ya kayak yang saya liatin itu, kadang dia akumulasi nanti jualnya di atas juga seperti itu. Cuman ya jangan terlena sama II. Kadang-kadang kalau ngejualin kalau ngejual suka digejretin ya, suka di suka di longsorinnya lumayan ya, seperti ini ya. Nah, ini karakter teman-teman, karakter sebuah emiten itu ada. Ya, karakternya seperti ini, contohnya dia sideways diangkat dengan shadow gitu kan, kadang-kadang seperti itu, nanti turunin lagi. Cuman 3 hari ini emang si broker asing ini akumulasi, tapi si II ya mudah-mudahan si II bisa memaaf harga. Dan kalau udah sampai targetnya gitu ya, kalian udah jual aja gitu kan, jangan sampai kalian targetnya terlalu besar lah ya, kecuali kalian emang udah saya pengen ke 148 walaupun naik ke 129 nggak bakal dijual, terus turun lagi, ya udah, karena targetnya 148 tunggu sampai 148 gitu. Jangan sampai targetnya 148 baru naik berapa persennya udah dijual. Ini kalian tuh niat untuk apa gitu kan. Ya, jadi tentukan tujuan kalian mau take profit di harga berapa, mau cut loss di harga berapa. Kalau kalian cut loss, tapi kalau saya sarankan sih jangan cut loss ya, sayangi uang kalian ya, kecuali cut lossnya cut loss average ya, yang saya bilang yang 3 RDN itu ya, minimal seperti itu cut loss, tapi udah dapat untung dari RDN yang lain dengan emiten yang sama. Nah seperti itu teman-teman ya. Target pertama, mungkin target keduanya kalau dia berhasil menembus area 132 ya mungkin bisa menembus 148. Andaikan dia ke bawahin, tunggu aja mungkin di 115 nya, mudah-mudahan dapat ke situ, karena dia kecenderungannya karena bullish ya, karena bullish begini nih. Cuma karena bullish kagak bullish ya. Ini belum tertembus, walaupun udah tertembus sama shadow, tapi saya bilang ini belum tertembus teman-teman ya. Oke, kita satu lagi TOSK. TOSK udah bagus, udah menyentuh targetnya yang kita tentukan tanggal 30 ya. Mudah target keduanya juga udah terpenuhi, atau gimana lagi, mau ke target mana lagi, mau ke atas. Di sini ada, di sini tidak ada. Coba lihat dulu sini ada nggak? Ini ya paling ini. Mana target selanjutnya, ini agak susah ditembus. Nah inilah teman-teman, kalau mengandalkan paling ke area sini ada gap dikit nih ya. 114, jangan terlalu tinggi deh, jangan ketinggian lah kalau bikin sesuatu itu, yang sedang-sedang sajalah gitu kan. Ini udah ini penutupannya bagus, ini penutupannya bagus ya. Gimana dong ini? Oke, kita nunggu aja dulu tos itu sampai, saya juga tidak mau memberikan sesuatu yang tidak ada buktinya. Kita tunggu aja situasi ini memberikan tanda aja. Contohnya dia memberikan gap up atas terus ke bawahin seperti inilah gitu ya, sedikit lah. Seperti ini sedikit, kepala merah dikit ya, mungkin dia kalau turun ke bawah sedikit, mungkin ke area sini dulu nih, kan ini ada gap dikit ya. Mungkin bisa ke area sini dulu, nanti mungkin istilahnya si dia mau ngasih tahu saya mau ke atas gitu ya. Ini juga sama ngasih gap dikit nih, ngasih gap dikit ya. Nah, nandain dia sih mau ke bawah dulu, cuman dia harusnya dia kalau merah aja di sininya nih. Kalau merah terus ke bawahin, nah dia mau ke atas gitu ya, dia turunin sebentar, dia akan melewati candle itu, biasa seperti itu. Cuman ini dia tidak ngasih tanda akan mau ke atas, cuman tanda ke bawahnya udah ada. Nah itu yang membuat saya itu tidak mau memberikan target kemana-mana selain di 125 di harga IPO-nya ya. Harga IPO deh ya, harga IPO di 125 ya di sini ya. Mudah-mudahan misalkan ini rapih banget dia membentuk membentuk pergerakan untuk turunnya itu rapih banget ya. Cuman waktu di sini doang dia ngasih tanda saya mau ke sini gitu kan, dan betul kan tertembus kan.
Ini juga masih tanda nih, saya akan kesini walaupun saya turunin tapi saya akan kesini gitu kan. Nah itulah membuat saya bilang ini emiten ini pasti ke situ gitu kan. Kita hilangin duit target yang sudah ada. Jadi teman-teman, saya hanya memberikan target penurunannya ya dulu ya, karena target kenaikannya saya di sini tidak melihat ya, tidak melihat satupun di sini. Sangat rapih banget teman-teman, sangat rapih banget. Kalaupun mau ke arah sini, mungkin bolehlah ke arah sini gitu ya. Cuma dalam jangka waktu ya, mudah-mudahan singkat sih ya. Nah ini penaikannya cepat naik, tapi harus turunin dulu sebentar ya. Mungkin dia akan menyentuh ke 114 ya. Bisa jadi ya. Cuman kalian harus sabar aja ketika dia ke bawahin. Alasannya apa? Alasannya karena si bandar lokal akumulasi dari tanggal 5. Ya, tanggal 5 akumulasi bandar lokal. Coba lihat bandar lokal siapa? Ada SH ya, ada si SH. Ada si SH, ada si DR Asia, ada si YJ, ada si XA ya. Ini biasanya bakal lumayan, si YJ sama si XA lumayan ya. Nah, seperti itu teman-teman, mudah-mudahan dia bisa lah gitu ya. Karena dia belum ngasih tanda, akhirnya dia terus aja. Yang punya di bawah, barang di bawah udah terus aja karena masih uptrend kok. MA10 sama MA20 juga masih bagus ya. MA200 nya belum kelihatan ya. Terus si bandar lokal juga udah ngambil. Ya, secara teori sih harusnya ini di up terus ya. Kalaupun ada penurunan ya silahkan aja gitu kan, untuk istilahnya jangan terlalu naik terlalu tinggi karena ada UMA, ada suspend. Ingat di bursa Indonesia itu gitu, ada UMA, ada suspend gitu. Kalau udah kena suspend kayak Jemas ya nunggu seminggu gitu kan. Baru bisa ditransaksikan lagi. Itu juga belum tentu di harga normal gitu, bisa jadi ke FCA karena belum ada pemberitahuan dari bursa ya. Cuma dibuka doang gitu udah suspendnya. Ya teman-teman, untuk TOS saya yakin sih ini akan karena kan salah satu emiten yang lagi saya pelajari ini ya. Saya malahan yakinnya itu mau ke arah 135 ya untuk menyentuh harga tertinggi waktu awal ini ya. Cuma tinggal nunggu waktu aja. Terus kalian sabar, ketika dia dibawa ke bawah lagi kalian sabar aja selama MA10 sama MA20 nya tidak terlewati. Mungkin itu masih uptrend ya. Makanya saya sering membahas IHSG itu untuk menentukan arah pasar itu masih uptrend atau sideway. Nah, yang paling suka agak bingung itu nanti ketika di atas tuh sideway teman-teman. Apa artinya? Kecenderungan asing itu lagi berpikir apakah mau ditaikin atau diturunin. Kalau dia dalam posisinya uptrend artinya optimis dia mau naikin emiten-emiten yang ada di bursa efek Indonesia gitu kan. Makanya ikutin aja kenapa harus dibahas IHSG itu gitu teman-teman ya, untuk menentukan arah pasar. Ini juga udah bagus ya, MA10, MA20-nya udah di bawah semua ya. Mudah-mudahan bisa sampailah gitu ya ke harga yang diinginkan gitu kan. Ya, terus mungkin nanti selanjutnya ya, habis ini ada sesi lagi. Untuk selanjutnya karena ada Agro, Antam, Wifi gitu ya. Terus ASMI, BHIT, BABP, Andi sama WH ya. Ya seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman yang punya TOS di bawah. Selamat, kalian sudah memenuhi syarat untuk bisa bager gitu kan. Cuman kita kalau udah begini kan udah nggak ada tahanan, artinya bebas. Dan saya berpikir kalau langsung ke atas akan lebih baik lagi. Kalau udah di atas udah teman-teman selesaikan tugas kalian, tutup gitu kan. Tutup lembaran di TOS, nanti ketika ke bawah lagi ya mungkin bisa untuk diambil lagi ya. Mudah-mudahan sesuai dengan target gitu kan. Karena di TOS ini lagi saya teliti terus ya. Karena ini udah bagus, berat kendalanya udah bagus. Udah keren banget ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman di hari libur ini diberikan kesehatan terus ya. Terima kasih yang sudah mendoakan saya. Semoga doanya berbalik 10 kali lipat dari doa yang kalian doakan kepada saya. Bye, ciao.